selamat datang. Terima kasih Bung Siswa. Selamat datang kepada Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Langsung kompleks. Ya, rekan-rekan media, seperti yang tadi kami sudah sampaikan, bisa berkumpul di depan mobil komando karena Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal sudah tiba di tempat kita dan akan segera melakukan konferensi pers didampingi Ketua Mahkamah Partai Bung Riden Hakam Aziz dan juga Ketua Bapilu Bung Ilham Shah serta dengan seluruh rekan-rekan pimpinan federasi dan konfederasi. Bang Edoy, Bung Brada. Mana Bang Deden? Ya, kepada kawan-kawan tolong jangan ada yang bergerak dulu. Terima kasih. Ya, itu dipersilakan Ketua Mahkamah Partai dan Ketua Bapilu untuk bergabung. Majuan aja Bang, majuan. Bung Said, majuan Bung. Bung Said, majuan Bung. Majuan. Udah dulu. Bang, yang depan dulu. Said, majuan. Bentar Pak. Pak, majuan aja Pak. Dapat ya? Bang, Said itu tempat apa? Ya. Ya. Biar suaranya enak. Mic aja. Mat. Udah. Mic. Lepas. Aman. Cek, pakai mic Bung Presiden. Enggak, siap. Baik, terima kasih pada kawan-kawan media cetak, online, dan media elektronik. Pada hari ini, Partai Buruh dan KSPI, KPBI, KSBSI, dan KSPSI AGN, serta 60 federasi di tingkat nasional, FSPMI, KEP, SPN, TSK, dan serikat lainnya, Parkes pada hari ini mengadakan aksi awalan yang tentu bukan akhiran, di mana kita aksi di depan istana ini, dan bila mana pemerintah tidak mendengarkan aspirasi daripada teman-teman buruh terkait stop atau batalkan PP nomor 21 tahun 2024 tentang tapera, maka aksi akan dilanjutkan meluas ke seluruh Indonesia, 38 provinsi, lebih dari 300 kabupaten kota. Aksi pada hari ini tuntutannya adalah cabut PP nomor 21 tahun 2024 tentang tabungan perumahan rakyat atau tapera. Kami meminta di depan istana agar Bapak Presiden Jokowi mencabut PP nomor 21 tahun 2024 tersebut. Bila mana ini tidak dicabut, maka akan dilakukan aksi yang lebih meluas di seluruh Indonesia dan melibatkan komponen masyarakat yang lebih luas. Hari ini aksi dihadiri perwakilan buruh dari Jabodetabek dan juga ada dari Jawa Barat, Banten, dan DKI. Sekitar 1000-an orang aksi pada hari ini. Tuntutan aksi selain meminta dicabutnya PP tentang tapera juga disampaikan, yaitu meminta Permen Dikbud tentang UKT agar juga dicabut karena itu biaya kuliah jadi mahal. Juga
meminta dicabut peraturan pemerintah terkait dengan KRIS, kamar rawat inap standar dari BPJS Kesehatan. Dan tentunya kami juga meminta Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dicabut, khususnya terkait dengan klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani. Lingkungan hidup juga terkait di dalamnya. Karena itu, melalui kesempatan ini, Partai Buruh dan Organisasi Serikat Buruh, KSPI, KSBSI, KSPSI, AGN, dan KPBI, beserta 60 federasi Serikat Pekerja tingkat nasional, meminta pemerintah sungguh-sungguh terhadap aksi pada hari ini. Khususnya Tapera. Ada beberapa alasan mengapa PP nomor 21 tentang Tapera harus dicabut segera dalam kurun waktu 1 kali 7 hari. Alasan yang pertama, tidak ada kepastian terhadap peserta Tapera termasuk guru PNS TNI Polri untuk mendapatkan rumah. Padahal ini programnya adalah perumahan dengan rata-rata upah 3,5 juta rupiah. Rata-rata upah ya, guru Indonesia. Kalau dipotong 3% berarti kan 105.000 per bulan. Setahun kali 12, 1,26 juta. Kalau 10 tahun cuma 12,6 juta. Katakanlah 20 tahun dipotong iurannya hanya 25,2 juta. Mana ada rumah harganya 12,6 juta sampai 25,2 juta. Bahkan sekedar untuk mendapatkan uang muka rumah itu tidak mungkin cukup. Jadi Tapera didesain hanya untuk tidak punya rumah. Pertanyaannya, uang iuran ini dikumpulkan untuk apa? Karena sekedar DP atau uang muka rumah saja tidak cukup. Pemerintah harus menjelaskan apa tujuan pengumpulan dari iuran Tapera ini. Bukan dengan sombongnya mengatakan tidak akan dibatalkan. Kalau memang tidak dibatalkan, uang ini untuk apa? Kalau untuk uang muka 10 tahun aja nggak cukup kok, apalagi memiliki rumah. Alasan yang kedua, pemerintah tidak mengiur, tapi mengelola uang masyarakat. 2,5% potongan upah buruh, 0,5% dari pengusaha. Terus pemerintah mengiurnya di mana? Oleh karena itu, pemerintah tidak punya hak untuk memotong upah buruh dan upah dari pengusaha yang totalnya 3%. Uang pemerintah yang tidak mengiur. Oleh karena itu, buruh akan melakukan aksi terus-menerus di seluruh Indonesia. Sudahlah tidak punya kepastian dapat rumah, pemerintah tidak mengiur. Yang ketiga, membebani buruh. Karena buruh itu sudah dipotong hampir 12%. Pengusaha sudah dipotong hampir 18%. Buruh sudah dipotong jaminan pensiun 1%. Jaminan kesehatan 1%. PPh 21 pajak 5%. Jaminan hari tua 2%. Total mendekati sekarang Tapera 2,5%. Total mendekati 12%. Bisa-bisa buruh, melalui kesempatan ini kami menyampaikan pada Bapak Presiden Jokowi, bisa-bisa buruh pulang ke rumah hanya bawa selip gaji, termasuk kawan-kawan media. Ini memberatkan di tengah daya beli buruh yang turun 30% akibat upah naiknya 1,58%, sedangkan inflasi 2,8%. Ditambah lagi Tapera 2,2%. Karena itu kami meminta pemerintah mencabut sekali lagi PP nomor 21 tentang Tapera. Kami minta bantuan kawan-kawan media, bantuan. Dan yang terakhir,
Kalau dia dikelola oleh pemerintah padahal uangnya adalah uang masyarakat, pertanyaannya ada jaminan nggak dikorupsi? Asabri korupsi besar-besaran, Taspen korupsi besar-besaran, itu dikelola kok oleh pemerintah, oleh para menteri yang bertanggung jawab, buktinya dikorupsi. Kami masyarakat sipil khususnya buruh tidak rela uang ini dikorupsi, tidak ada jaminan uang ini tidak dikorupsi. Dan karena itu kami minta sekali lagi, kami berkeyakinan Bapak Presiden Jokowi akan membatalkan PP nomor 21 tahun 2024 tentang tapera. Nanti ajalah pemerintahan yang baru yang mikirin. Tapi kalaupun pemerintahan yang baru yang akan memikirkan rumah rakyat karena itu perintah konstitusi, kami minta yang pertama, setiap peserta tapera begitu dia pensiun pasti dapat rumah. Yang kedua, pemerintah harus menyiapkan anggaran. Kalau katanya udah ada anggaran 20 triliun per tahun, bikin rumah lah 20 triliun. Itu bisa bikin 1 juta rumah. Sekarang pertanyaannya, iuran sudah dipotong. Terus rumahnya di mana? Dulu, tahun-tahun 80, tahun 90, seorang PNS, prajurit TNI Polri, begitu dia dipotong iuran rumah, dia udah tahu, oh rumahnya di Perumnas 1, Perumnas 2, Perumnas 3, di Bekasi, di Depok, di Tangerang, di Jakarta, Perumnas di Pondokopi. Hari ini coba Anda tanya sama BP Tapera dan menteri-menteri itu, rumahnya di mana? Programnya dijalankan, upahnya dipotong. Pertanyaannya sederhana, tanya dulu, rumahnya di mana? Memang niatnya nggak mau ngasih rumah kok, hanya mau motong uang masyarakat. Kami menolak terhadap program tapera, cabut PP nomor 21. Demikian kami mengadakan aksi pada hari ini. Partai Buruh dan KSPI dan Serikat Buruh. Bila tidak didengar, kita akan melakukan aksi lanjutan. Yang kedua, mungkin minggu depan judicial review terhadap PP nomor 21 tahun 2024 ke Mahkamah Agung. Dan kami juga mempersiapkan 2 minggu ke depan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang tapera. DPR juga ikut tanggung jawab, jangan cuci tangan. Kan dia yang bikin undang-undangnya juga. Mudah-mudahan DPR yang baru dan pemerintahan yang baru, presiden yang baru bisa mendengarkan suara hati rakyat dan masyarakat. Kita tolak pemotongan iuran tapera. Demikian, terima kasih. Rumah adalah tanggung jawab negara. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28. Dengan demikian, negara nyiapin rumahnya dulu. Misal tadi, Perumnas dihidupkan lagi. Di seluruh provinsi dibangun, misal ada istilah Perumnas 1, Perumnas 2, Perumnas 3. Setelah rumahnya dibangun dari anggaran negara APBN, baru disiapkan cicilan yang akan dibayar oleh yang akan mendapatkan rumah. Misal katakan 1 tahun dibangun 1 juta rumah seluruh Indonesia. Baru dihitung dari cicilan itu berapa iuran yang bisa dipotong. Sekarang kan dipotong dulu iuran, rumahnya nggak tahu. Nah, solusinya bangun dulu rumah, 1 juta rumah oleh apa? Negara. Melalui APBN dan APBD. Yang kedua, tentukan dulu tapera ini jaminan sosial atau tabungan sosial. Kalau dia jaminan sosial, atau bantuan sosial, maaf. Kalau dia jaminan sosial, ada 2 alternatif. Asuransi sosial, seperti BPJS Kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Ya, asuransi sosial. Atau bentuknya tabungan sosial, seperti JHT dan jaminan pensiun. Makanya rumahnya ada dulu, pesertanya dihitung berarti 1 juta rumah setiap tahun, baru dihitung iurannya. Dan pemerintah yang ketiga kami minta ikut mengiur, sehingga harga rumah diintervensi oleh negara. Real Estate Indonesia memperkirakan harga rumah itu sekarang rata-rata 150 juta. Kalau negara intervensi, rumah bisa turun jadi 50 juta.
Kalau harga rumah 50 juta tanpa DP, kita bisa mencicil di bawah 1 juta. Itu solusinya. Dan yang terakhir, kita meminta memastikan daya beli buruh dinaikin dulu. Caranya apa? Kita semua naikin upah. Setelah upah layak, baru ada potongan. Dari potongan itulah yang dikonversikan menjadi cicilan. Pak Said, judicial review yang Bapak maksud tadi berarti terpisah sama yang akan diajukan oleh Apindo, oleh perusahaan, oleh pihak Terpisah. perusahaan. Judicial review ini akan dilakukan oleh Partai Buruh dan KSPI, KSPSI Adigani, KSBSI Darta Bapahan, dan KPBI, dan termasuk tadi ada SPMI, SPN, KEP, Parkes, dan serikat-serikat buruh lain. Demikian. Ya, terima kasih kawan-kawan. Jangankan diterima pihak istana, debat-debat BP Bapera aja udah nggak mau kalau saya hadir. Jadi mereka udah menghindar sekarang. Alasannya nanti 2027. Ya 2027 kan keputusannya sekarang. Ya kalau mau 2027 batalin dulu itu PP Tapera nomor 21. Biar nanti pemerintah yang baru aja yang mikirin. Yang menghadirkan semua pihak untuk duduk sama-sama membahas PP yang baru. Demikian. Makasih ya kawan-kawan semua. Pak Said, makasih ya. Terima kasih semua. Oh, iya.